Halo, Halo, Mister. Halo Pak, halo Bu. Ya gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya, Mister. Ini saya sama teman-teman saya niatnya mau tanya-tanya dulu ya, Mister. benar. Sambil lihat-lihat juga. Anak kita tuh sekarang kan kelas 6 ya, Mister. Jadi tahun depan mau masuk SMP. Oh, oke Bu. Ya silahkan saja. Saya memang sengaja hari ini saya siapkan untuk skulptur seperti ini. Oke, ini ya tempatnya baru dibangun ya, Mister ya. Kalau dilihat dari Iya. kondisinya. Iya betul Pak. Memang kita terus ada pembangunan. Ya kebetulan, ya puji Tuhan ya memang tahun ini kita punya siswa yang terus bertambah. Jadi ya memang sesuai keperluan ya Pak. Ya. Nah, iya, kalau di sini sistemnya gimana ya, Mister? Kayak sekolahnya gimana? Anak saya tuh, aduh, sekarang di rumah udah susah diurus. Iya, sama Aduh, anak saya juga. ampun, udah nggak dengerin lagi sekarang mah. Oh, anak saya tuh lagi manjat-manjat. Aduh, Oh oke. Kita ini tetap masih online Pak, Bu. Karena memang kita tahu ya pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. iya, Ya, betul. tapi saya rasa kita cukup bisa melayani siswa lewat program online kami. Ya di sini kita sebutnya home based learning Pak. Home based learning kami cukup baik ya. Tiap pagi juga kalau di kelas kita mulai dulu dengan devotion pagi tentunya. Karena sekolah kita memang sekolah yang mengutamakan karakter Kristiani. Nah setelah itu baru anak-anak akan ada briefing pagi dengan para wali kelasnya. Nah kalau misalkan sampai ada anak yang tadi kata Bapak ketiduran atau mungkin terlambat, kita akan langsung fast respon, kita akan langsung kontak kepada orang tuanya agar anaknya bisa tetap join dan ikut dengan para wali kelasnya, seperti itu Pak. Oh, itu tiap hari teleponin Mister ya? Iya, ya namanya juga kita berhubungan dengan anak-anak ABG, anak-anak muda, tentunya kita harus fast respon, kita harus tetap pendampingannya luar biasa kepada mereka. Wah, itu kasihan ya homeroomnya ya, harus nelponin gitu satu-satu. Nggak keberatan itu homeroomnya? Nah, puji Tuhannya tidak Pak. Guru-guru di tempat ini memang ya luar biasa karena mereka punya hati, nggak cuma mengajar, tapi mereka juga pengen mendisiplinkan dan mendidik anak-anak yang ada di sekolah Kristen Trimulya ini. Wah, luar biasa ya. Iya. Mantap. Bagus tuh, Mister ya. Soalnya anak saya butuh tuh yang kayak gitu. Soalnya suka seenaknya kalau nggak ditegasin, Iya, Mister. benar, Bu. Oke. Kalau peraturan-peraturannya gimana tuh? Tetap dijalankan nggak? Ini kan online. Oh iya Pak, pasti. Walaupun ini keadaannya online, tapi kita tetap konsisten melaksanakan aturan-aturan. Sebetulnya aturannya mudah kok, tidak terlalu mengekang siswa, tapi yang pasti membuat siswa menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Seperti itu sih Pak. Nah Mister, saya mau tanya nih kalau jam online schoolnya itu dari jam berapa Mister sampai jam berapa ya? Kalau boleh tahu. Oke. Jadi karena biasanya kita kalau normal itu dari jam 7.15 sampai jam hampir setengah 4 kalau dalam kondisi normal. Iya. Nah, namun karena sekarang kita tahu ya Bapak Ibu ya kita lagi pandemik, jadi online-nya itu kita mulai dari jam 7.50. Itu dimulai dulu dengan devotion dan briefing pagi bersama para wali kelas. Iya, Lalu kita akan berakhir kurang lebih di jam 14.30. Nah, itu belum termasuk ada kalau misalkan ada tambahan atau tutor
Bagi anak-anak yang mungkin kurang paham, kurang bisa mengikuti, kita akan ada berikan tutor. Kurang lebih sampai jam 3, setengah 4 pembelajaran itu akan berakhir, Pak. Wah, kalau gitu mah bagus, Mister. Emang harus kayak gitu, Mister ya. Kalau gitu kan anak-anak nggak akan nunda-nunda. Nah itu tuh kalau misalkan dari pagi sampai sore itu isinya tugas atau gimana tuh, Mister? Oh enggak, Pak, enggak. Jadi nggak harus selalu tugas yang kita berikan. Biasanya memang ada project, dan biasanya juga tidak harus selalu tugas. Biasanya guru-guru juga akan melakukan pendampingan pembelajaran tatap muka secara online. Jadi ada masanya mereka itu tidak hanya diberikan tugas, tapi hanya pemaparan dari guru untuk mereka bisa memahami materi yang diajarkan. Gitu. Nanti ada hari-hari tertentu yang memang hanya project dan tugas, seperti itu. Komposisi antara kita pertemuan tatap muka virtual dan tugas itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak membebani siswa. Oh, jadi misalnya kalau anak saya kurang ngerti dengan materinya bisa langsung tanya gitu ya Pak di jam tutorial tadi ya? Bisa. Memang jam itu disediakan khusus buat kita menolong anak-anak yang tentunya butuh ditolong, karena nggak semua kecepatan anak untuk memahami materi itu cepat. Bagi anak-anak yang mungkin membutuhkan karena mungkin pemahamannya lamban, kita pasti bantu. Tujuannya satu sih, meringankan beban orang tua dan juga supaya orang tua juga tidak perlu meleskan anaknya lagi di luar. Jadi semuanya beres dari program sekolah, seperti itu. Ini kalau fasilitasnya gimana ya, Mister ya, untuk sekolah ini? Tadi Bapak waktu di jalan di depan, Bapak bisa lihat ya parkiran kita cukup luas nih. Oh iya. Jadi Bapak bisa mungkin kalau punya 2-3 mobil bisa parkir di situ, boleh ya Pak. Bisa nitip berarti ya Pak? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Tapi minimal Bapak bisa mendapatkan fasilitas yang mungkin nampak sederhana tapi sangat sangat krusial mungkin ya Pak ya. Kita punya parkiran yang luas, jadi sehingga Bapak juga bisa memarkirkan mobilnya itu tanpa takut rusak atau kehilangan atau apapun juga ya. Selain itu juga mungkin Bapak bisa lihat tadi ketika jalan turun, Bapak bisa lihat kita ada juga sports hall. Nah, Bapak seperti di depan sana ya, tadi lihat ya ada sports hall. Lapang basket nih misalnya. Nah, betul. Nah, di dalamnya itu ada kolam renang 1. Ya. Lalu juga kita ada lapangan basket 2 dan lapangan futsal. Bapak bisa keren. Bisa ini ya. Kalau mungkin kalau kondisinya sekarang lagi pandemi kita belum bisa pakai, tapi fasilitas tersebut bisa dipakai nanti ketika anak-anak masuk kembali ke sekolah, seperti itu ya. Oke, Mister, kalau saya lihat kan anak-anak di sini kan kayaknya perkembangan bahasanya oke ya, apalagi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Ini gimana sih rahasianya apa sih, Mister, kok bisa anak-anaknya bisa seperti itu? Oke, sip. Pertanyaan bagus Pak. Ya, kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang memang up to date ya saat-saat ini. Itu tentunya kita percaya bahwa bahasa asing dan juga penguasaan teknologi itu menjadi salah satu nilai jual nanti buat anak-anak, bekal buat mereka nanti di masa depan. Ya. Nah, sekolah kami walaupun dalam usia SMP, kami juga tetap memperhatikan hal tersebut. Nah, salah satunya tentunya dari penggunaan bahasa asing. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Mandarin dan juga ada bahasa Inggris. Ya, kita sih pengennya anak-anak juga bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif, ya begitu pula dengan bahasa Mandarin. Ya, makanya kita juga secara bertahap kita juga membimbing mereka dalam kelas-kelas bahasa tersebut. Nah, tadi Bapak juga pertanyaannya bagus mengenai teknologi. Nah, kebetulan sekali di SMP ini kita lengkapi anak-anak dengan gadget. Jadi gadgetnya Bapak Ibu tidak perlu belikan lagi buat siswa-siswinya. Nah, kami sekolah sudah menyediakan, ya itu termasuk dalam pembelajaran. Jadi fasilitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, jika anak Bapak Ibu putra putrinya masuk ke SMP Trimulya, kami akan memberikan tab untuk membantu dalam pembelajaran. Dikembalikan lagi nggak itu tabnya atau? Enggak. Itu tabnya benar-benar sudah menjadi include ketika Bapak dan Ibu memasukkan putra putri Bapak Ibu di SMP Trimulya. Iya. Tapi jangan khawatir, penggunaan tab tersebut tetap diawasi oleh sekolah. Jadi anak-anak memang tab itu murni buat pembelajaran. Jangan khawatir, nanti para guru pun akan bantu untuk memantau, mengawasi penggunaan tab tersebut di sekolah. Iya, bagus kalau gitu ya Pak ya. Soalnya takutnya kan tabnya jadi dipakai untuk main game atau nonton YouTube ya Pak ya. Bagus sih kalau ada pengawasannya. Iya. Oke, betul Bu. Ya, nah satu lagi Bu tambahannya. Nah, kebetulan nih ada kita itu punya komunitas orang tua murid ya, kita namakan PTG.
Apa sih PTG itu? PTG itu Parents Teachers Gathering. Di mana kami undang para orang tua yang memang punya semangat yang sama untuk mensupport sekolah dan juga mensupport anak-anak untuk belajar di SMP Trimulya. Kami undang dalam suatu forum supaya mereka juga bisa memberikan masukan, memberikan input yang memang bisa membantu dalam hal pendampingan siswa di SMP Trimulya ini. Jadi jangan sungkan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, forum ini menjadi istilahnya apa ya, mata dan telinga bagi sekolah untuk mengembangkan pelayanan kami di SMP Trimulya ini. Oke. Kayaknya jelas ya, Bu ya. Iya, betul. Aduh, semoga anak saya bisa keterima ya di Trimulya ini. Udah diskon kan ya Pak ya? Oh tentu. Jangan khawatir, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat kalau Bapak bisa mendaftarkan di periode-periode awal sebelum open house. Nah, ya tentunya kita akan bisa membantu, kita akan ada potongan-potongan dan diskon-diskon menarik seperti itu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti tentunya Bapak Ibu akan dibantu oleh helpdesk kami. Nanti ada helpdesk yang akan membantu ketika Bapak Ibu memberi formulir dan melakukan registrasi di sekolah kami. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih ya. Makasih Bapak, banyak. Tadi siapa namanya? Pak Ferven ya? Pak Ferven. Oke, ya. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih sama-sama Ibu Bapak. Hati-hati di jalan ketika pulang. Iya Pak. Terima. Mari Bu. Yuk Mari, Pak. Pak. Yuk. Mari bye. Thank you.